Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh alladzi balagha ar-risalah wa atta al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih. Ikhwatal iman azakumullah. Malam hari ini insyaallah kita akan membahas persoalan yang sangat penting bagi diri kita, terutama berkaitan dengan hal yang paling prinsipil dalam diri kita, yaitu hati kita. Malam hari ini kita akan bahas tentang tazkiyatun nafas. Tentu saja seluruh ayat Al-Quran sebenarnya merupakan tazkiyatun nafas, karena salah satu fungsi Rasulullah SAW berkenaan dengan Al-Quranul Karim, selain satu yatsluna alaihim ayatih, membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yang kedua wa yuzakkihim, dan Rasul itu tugasnya adalah untuk mempurifikasi, membersihkan hati-hati umatnya. Dengan apa? Dengan Al-Quranul Karim. Karena itu kalau kita melihat dari ayat ini, sebenarnya seluruh ayat Al-Quran adalah metode untuk melakukan tazkiyatun nafas. Saya hanya ingin mengajak kita semuanya untuk merenungi surat Asy-Syams yang isinya berkenaan dengan penyucian hati. Ya, qad aflaha man zakkaha. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsin wama sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kadzabat thamud bitaghwaha idzim ba'atha ashqaha faqala lahum rasulullah naqatallahi wa suqyaha fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wala yakhafu uqbaha. Shadaqallahul azim. Surat ini dibuka dengan sumpah. Monggo diteliti sekarang. Dengarkan apa yang berbeda. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai, ya semuanya wal wa nafsi wa ma sawaha. Apa yang paling mencolok perbedaannya? Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha ila akhiri, semuanya wal sampai di wan wa nafsi wa ma sawaha. Apa yang paling mencolok? Di kata nafsin tidak ada alnya. Oke, semua al, baru setelah itu tidak ada alnya. Nah, itu yang menarik bagi telinganya orang Arab. Ya, ini karena telinga kita bukan orang Arab, seakan-akan perubahannya tidak kentara. Oke, tapi kalau telinga kita ini telinga orang Arab, apalagi Arab zaman dahulu, itu terjadi perubahan yang mendadak namanya. Habis al tiba-tiba dibikin tidak ada alnya. Wa nafsi wa ma sawaha. Kenapa kok tidak wan nafsi? Misalnya, ini yang menarik untuk direnungkan yang pertama kali untuk menunjukkan perubahan. Ciri pertama dalam Al-Quranul Karim, kalau kita mendapati perubahan yang mendadak, disitulah intinya. Jadi, kalau kita melihat ayat ini, wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghsha was samai wa banaha wal ardi wama tahaha ila akhirih, ya. Habis wal ardi idza tahaha wan nafsi wama sawaha. Kenapa terjadi perubahan? Disitulah pokoknya, karena nanti inti dari ayat itu berbicara tentang nafas, tentang jiwa kita, tentang bagian yang paling prinsipil di dalam diri kita. Sekarang lihat menariknya ayat ini untuk kita renungkan. Semoga saya bisa membuat Anda terpukau dengan ayat ini. Ayat ini diawali dengan sumpah, ya.
dengan sumpah wasyamsi waduhaha. Cara Allah bersumpah yang pertama, kalau kita bersumpah hanya boleh dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Mboten angsal sumpah demi Mbak Yuku, nggak boleh. Nggak ngefek nih, mboten wonten ya, nggak boleh. Kita hanya boleh bersumpah dengan namanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah bersumpah dengan apapun saja boleh. Kenapa? Karena Allah tidak ada yang batasi. Siapa yang berani membatasi Allah Subhanahu wa taala? Allah boleh bersumpah dengan apapun saja. Tetapi yang menarik di dalam Al-Qur'anul Karim, kalau Allah bersumpah, selalu sumpahnya ini relevan, cocok, matuk dengan apa yang mau dibicarakan. Dulu kita pernah berbicara tentang wal 'adiyati dhabha fal muriyat ila akhirih, karena intinya pada Allah mau bilang bahwa manusia itu adalah tidak bisa berterima kasih, ngeyel terus, tidak bisa bersyukur. Innal insana li rabbihi lakanud. Sumpahnya cocok dengan al-'adiyat, dulu kita pernah bahas. Di ayat ini Allah bicara tentang wa nafsu wa ma sawwaha, tentang nafsu. Allah ngawali sumpahnya ini dengan wasyamsi. Ya, wasyamsi wa duhaha. Lihat. Butuh direnungi sedikit agar kita bisa melihat kaitannya. Demi matahari, ya, wa duhaha ay dhau'us syams, dan cahayanya matahari. Matahari itu kalau sudah keluar dan cahayanya mataharinya sudah komplit keluarnya, sehingga bisa kita lihat meskipun belum benar-benar di tengah hari yang benar-benar sempurna, tapi sudah kelihatan total. Namanya duha dalam bahasa Arab. Ya, kan itu ada sholat duha. Ada dua hal Allah mau bilang, matahari, demi matahari dan cahayanya, yakni waktu duha, di awal cahaya pagi, yaitu morning light, ya, di pagi hari itu. Saya tidak melihat hubungannya dengan wa nafsi wa ma sawwaha. Diperhatikan dulu. Wal qamari, dan rembulan, idza talaha, ketika tala artinya dua dalam bahasa Arab, talayatlu tilawah, talayatlu tilwan. Talayatlu tilawah artinya membaca, ya. Talayatlu tilwan artinya mengikuti, to follow, ya. Talayatlu mengikuti. Al-Quran menyatakan wal qamari, demi rembulan, idza talaha, ketika dia mengikuti siapa? Matahari. Ya. Bulan itu kalau mengikuti matahari dapat apa dia? Dapat cahayanya. Lihat, direnungkan dulu, matahari dan cahayanya matahari demi rembulan yang mengikuti matahari, ya. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha, dan demi siang hari ketika mataharinya itu benar-benar bermanifestasi, ketika tajalli. Jalla berasal dari kata seseorang itu, misalnya gini, awalnya digunakan untuk seorang istri yang cantik, dia sudah punya cantiknya, tapi kecantikan seorang perempuan yang sholihah belum diketahui karena dia menutup dirinya dengan hijab, ya tak? Begitu dia membuka hijabnya dan dia bersolek dengan seindah mungkin untuk suaminya, dalam bahasa Arab disebut dengan tajalli. Dia menampakkan keindahannya. Ketika Nabi Musa alaihissalam, ya, Nabi Musa ini, lihat, kita agak skip sedikit untuk mengantarkan, untuk agar kita sebagai pengantar, penghangat dulu. Nabi Musa itu diajak omong-omongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kallamallahu Musa taklima. Bayangkan ada orang diajak ngomong-ngomong sama Allah. Gimana senengnya? Kalau ada di sini ini, di ruangan ini, diajak ngomong sama direkturnya Nurul Hayat, Anda dipanggil dan diajak ngomong, seneng enggak rasanya hati? Apalagi kalau Anda dipuji, seneng sampean. Kalau di antara sini ada yang diajak ngomong sama Pak Dekarwo, seneng apa enggak? Bangga. Kalau sampean sampai ditelepon Jokowi, ya, Anda mungkin akan cerita ke orang-orang 2 bulan lamanya. Ben ketemu Rono, aku ditelepon Jokowi. Ke sana lagi, kon ronda, wingi aku ditelepon Jokowi. Bayangkan. Kalau orang sampai disebut oleh Rasulullah SAW, betapa bahagianya dia.
Ini ada manusia yang diajak ngomong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Nabi Musa disebut dengan Musa Kalimullah. Musa yang diajak ngomong sama Allah. Dan tidak semua orang diajak ngomong itu. Nggak di semua orang. Begitu Nabi Musa diajak ngomong-ngomongan terus, Nabi Musa itu kepingin tahu Allah Subhanahu wa ta'ala, kepingin ngelihat. Dia longing, lek sampean itu lagi kesem sama wong, SMS misalnya ya, atau apalah. Tapi janganlah, tidak boleh pacaran ya. Misalnya suaminya atau istrinya nanti ya sedang bepergian jauh, mung SMS-an toh lama, kayak saya sekolah dulu misalnya harus berpisah dengan istri. Kirimno fotonya ya apa saiki? Ya misalnya ya perubahan dirinya kita pingin tahu ya. Lihat, lama-lama Nabi Musa kepingin, longing ya. Nabi Musa kepingin ngerti Allah Subhanahu wa ta'ala, wajahnya Allah. Terus Nabi Musa minta kepada Allah, Rabbi, perlihatkan wajahmu. Kata Allah SWT, lan tarani, kamu selamanya tidak bisa Musa, tidak bisa melihat Allah SWT. Tapi kata Allah, oke, lihatlah ke gunung itu, nanti aku bertajalli. Dalam bahasa Al-Quran, Allah nanti bertajalli di sana. Tentu belum menampakkan wajahnya, baru lipatan sinarnya. Nanti kalau kamu lihat gunung itu tetap, you mungkin bisa melihat. Begitu Allah bertajalli, gunungnya hancur, Nabi Musa pingsan. Begitu siuman, Allah bilang sama Nabi Musa, ini yang harus kita renungkan. Apa kata Allah SWT? Musa, innistofaituka 'alan nas. Aku itu sudah pilih kamu mengalahkan seluruh manusia ini. Bentuk apa ini? Kehormatan, kemuliaan yang tidak diberikan oleh siapapun makhluk di dunia kecuali oleh Nabi Musa pada zaman itu. Innistofaituka, kata Allah, aku Musa sungguh-sungguh memilih hanya kamu. 'Alan nas, mengalahkan seluruh manusia ini hanya kamu saja. Untuk apa sih Allah ngomong begini? Karena Nabi Musa dapat dua hal yang hanya diberikan kepada Nabi Musa tapi tidak kepada manusia yang lain. Dan itu kehormatan tertinggi yang diberikan oleh Allah kepada dia. Apa rupanya? Birisalati wa bikalami. Innistofaituka 'alan nas birisalati wa bikalami. Aku kasih engkau Musa omonganku yang sudah dalam bentuk buku, namanya risalah. Yang kedua, aku kasih kamu omong-omongan dengan aku, wa bikalami. Dalam konteks kita, apa berarti itu? Al-Quranul Karim ya, karena Al-Quran itu isinya apa? Kalamnya Allah. Al-Quran ini isinya kalamnya Allah, risalah yang turun dari langit yang diberikan kepada kita semuanya. Terus apa Allah bilang pada Nabi Musa? Khud ma ataituk, ambil itu Musa, wakum minasyakirin, jadilah orang yang bersyukur. Oke, mohon direnungkan ini sebentar ya. Allah bilang, Musa, awakmu sik njaluk kepingin weruh aku. Padahal kamu itu ibaratnya ngomong Surabayaan, wis tak kei barang sing paling mulya. Dan itu hanya untuk kamu, tidak untuk siapapun saja di dunia. Hanya kamu Musa. Saya kasih the most precious, ya, the most beautiful thing ever, yang paling keren abis. Nggak ada lagi. Birisalati wa bikalami. Lek awakmu sing njaluk lebih, kan piye? Kurang apa maneh, iki wis paling hebat, kata Allah Subhanahu wa taala. Terus Allah bilang pada Nabi Musa, "GPM niku. Khud ma ataitu." Mari ngono syukura wa kum minasyakirin. Pertanyaannya, coba sekarang kalau bisa belum merasakan ayat ini, sekarang saya kasih gambaran untuk memudahkan. Ada orang enggak tahu berlian hitam. Black Diamond. Ya, ada film judulnya Black Diamond, ya. Di daerah Afrika sana, daerah apa namanya ya, Sierra Leone belakangnya itu tempatnya Black Diamond. Orang bunuh-bunuhan hanya memperebutkan Black Diamond. Nah, misalnya ada orang nggak tahu Black Diamond, saya kasih Black Diamond segepok begini. Berapa harganya Allah alam ya, bisa untuk beli Surabaya mungkin, saya nggak tahu ya. Misalnya dikasih besar gini, niki Pak, semenengan pondot misalnya. Terus orang itu, oh ya, tapi dia tidak tahu artinya, tidak tahu apa benda itu. Dia bilang, wah, kayak watu, kayak apa watu ini?
bisa dia menjadi orang bersyukur? Bisa dia bilang matur nuwun ya? Saged. Mboten saged. Paling banter dia ngomong, sampeyan niku lha apa uga dikai watu. Terus dia bilang, syukur tak kei ku. Gendeng aku, watu wong syukur. Dek kali sak bangke meneh tak gawokno sampean sing luwih gede misalnya. Kenapa? Karena dia tidak bersyukur, tidak tahu kualitasnya. Sama, sekarang mari tanyain sama diri kita masing-masing. Syukur jenengan angsal Al-Qur'an. Kalau mau jujur, ngerasa seneng terus syukur enggak? Orang syukur itu kenapa sih orang bersyukur? Kalau dia merasakan nikmat ada pada dirinya. Jenengan ini semuanya, adik-adik ini enggak mungkin terus tiba-tiba ketemu saya, matur nuwun Ustaz. Saya yang bingung, matur nuwun apa awakmu? Oh durung dadi bojoku kok matur nuwun misalnya ya. Misalnya. Enggak mungkin kita bisa matur nuwun kalau orang tidak merasakan nikmat yang dia miliki. Ya, sama hubungannya dengan ini. Tapi coba bayangin, orang ini tahu kualitasnya Black Diamond, terus dikasih Black Diamond. Niki buat sampean, sing bener sampean Ustaz. Niki Black Diamond loh niki. Niki sambet saged tumbas kampung niki. Warang nih Ustaz, wong sak cuwil ngeten mawon. Misalnya ya. Sampean jenengan, iya ndak apa-apa PN wes. Ustaz ampun ngoten ta. Mangke kula stres lho. Temenan niki, wes ndak apa-apa. Aku sik duwe rong kamar iku lho, misalnya ya. Misalnya. Wes JPN ae. Ndak apa-apa JPN ae. Mari ngono syukur wis. Bahasa Arabnya JPN ae, khud ma ataituk. Wa kum minasyakirin. Gimana orang itu? Ngambil terus matur nuwun temenan lho Ustaz, temen matur nuwun kula. Terus dia membuncah rasa syukurnya. Lihat, Allah menyuruh kita untuk mengapresiasi. Tidak semua makhluk hidup dulu itu diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa bercakap-cakap dan mendapat risalahnya kecuali Nabi Musa. Untuk konteks hari ini, manusia di dunia ini ada berapa banyak jumlahnya? 2 miliar, 3 miliar, wallahu alam, saya tidak tahu statistik terakhir. Tapi dari semuanya itu, apakah semuanya diberi kesempatan untuk menikmati Al-Quran? Boten. Orang Hindu tidak menikmati Al-Quran, orang Buddha tidak menikmati Al-Quran, orang Kristen tidak menikmati Al-Quran. Jenengan semuanya dikasih Allah the real black diamond, yaitu Al-Quranul Karim. Dikasih Al-Quranul Karim, JPN niku syukura teng pangeran. Khud ma ataituk wa kum minasyakirin. Kenapa? Karena kita tidak tahu nilainya Al-Quran. Kalau orang tahu nilainya Al-Quran, gak butuh liyane. Karena yang lain bisa datang dari Al-Quranul Karim. Kalau tidak percaya, dengarkan ayat Al-Quran. Lau annahum aqamu Taurata wal Injil wa ma unzila ilaihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Kalau mereka itu sungguh-sungguh hidup dengan Taurat, dengan Injil, dengan kitabnya Allah yang Allah turunkan. Kalau mereka itu hidup benar dengan Al-Quran, establish di dalam hidupnya, di dalam kampungnya, di dalam seluruh kehidupannya Al-Quranul Karim, la akalu, pasti dia akan makan, kata Allah, min fawqihim, dari atas dia, wa min tahti arjulim, dan dari bawah kakinya. Allah tanggung lek mesuk perkara donya ditanggung teng pangeran. Karena itu kalau seperti adik-adik semuanya ini, para pecinta Al-Quran, penghafal Al-Quran, berbahagialah Anda berada pada track yang benar, sampean berada pada track yang lurus. Ya, ndak usah terlalu la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim, ndak usah ragu-ragu. Ndak usah ragu-ragu, ikhtiar tetap wajib, tapi itu janji Allah. Kok Al-Qur'an, kalau kita punya Al-Qur'an sudah punya segala-galanya. Ya, itu gambaran Al-Qur'anul Karim. Tapi betapa banyak orang tidak memberi respek yang seharusnya terhadap Al-Qur'anul Karim, terhadap Al-Qur'anul Karim. Sehingga ndak tahu indahnya. Bayangkan apa rasanya hati kalau saya ngasih black diamond, kemudian orang mengambil, terus dia masukin tempat sampah. Kira-kira yo apa hatiku? Kau nih kurang ajar kok. Kira-kira kan kayak gitu toh? Apa yang dilakukan orang Islam hari ini? Dia ambil Al-Quran, dia baca Al-Quran. Ada teman saya bilang, orang Islam itu benar Ustaz, nuzulul Qurannya itu emang Ramadan. Yaitu, kata dia, mengambil Al-Quran dari lemari, ditaruh lagi di meja. Itu hanya terjadi pada Ramadan. Nuzulul Quran, kata dia.
yang sudah tidak pernah dibaca, setahun sekali bacanya, benar-benar nuzul Quran. Kalau Ramadan saja, habis Ramadannya, taruh lagi di atas lemari lagi. Nanti Ramadan nuzulul Quran lagi. Bayangin. Ini yang harus kita renungkan berhadapan dengan Al-Quranul Karim. Oke, itu hanya sekedar penyemangat kita untuk mencintai Al-Quranul Karim. Kembali lagi ke ayat ini. Matahari demi matahari dan cahayanya, demi rembulan ketika mengikuti matahari, ya. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha, dan demi siang, ya, ketika matahari benar-benar bermanifestasi, menampakkan hebatnya sehingga kita melihat begitu sempurnanya matahari. Wal laili idza yaghshaha, dan demi malam ketika sudah ditutupi. Siapa yang ditutupi? Matahari. Sekarang saya tanya, dari kata ini wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan idza jallaha wal laili idza yaghshaha, senternya pada kata apa? Matahari. Good. Pada kata matahari. Matahari dan cahayanya, rembulan ketika mengikuti matahari, siang ketika matahari bertajalli secara sempurna, malam ketika matahari tertutupi. Semuanya Allah ngomong matahari. Cuman beda kondisinya. Oke. Allah mau menyamakan, karena nanti Allah bersumpah dengan apa? Dengan jiwa kita, dengan hati kita. Jiwa dan hati kita itu persis seperti matahari. Seperti matahari. Kalau tidak ada matahari, nggak ada kehidupan ini. Kalau tidak ada matahari, nggak ada kehidupan ini. Tumbuh-tumbuhan akan mati, hewan-hewan akan mati, kita semuanya juga akan malas dan segala macamnya. Karena matahari menjadi sumber kehidupan. Dia menjadi sumber hidup, sama nanti dengan jiwa kita. Dan yang menarik, subhanallah, nanti kita renungkan lebih jauh, ya. Kita lanjutin dulu. Lihat subhanallahnya. Was-sama'i wa ma banaha. Setelah itu Allah menggiring kita untuk, setelah mikirin matahari, Allah mengajak kita untuk berpikir tentang langit. Was-sama', dan langit, wa ma banaha. Oke. Dan apa banaha, membikinnya, dan apa membikinnya. Jangan terdengar aneh ndak? Wama banaha, dan apa membikinnya. Mestinya kalimatnya apa yang benar? Wassama'i wama banaha, dan demi langit dan siapa yang bikinnya. Maksudnya gitu toh? Mestinya siapa yang bikinnya ini, ya. Wow. Maksudnya gitu. Tapi kalimatnya bukan man, tapi ma. Ya, karena itu dalam tafsir ma-nya nanti bisa bermakna dua. Satu namanya ma mausuliyah, ada ma masdariyah, dua-duanya. Gini, kalau saya tanya, siapa dia? Jawaban jenengan biasanya apa biasanya? Kalau saya tanya, siapa arek iku? Saya jawabannya biasanya berkenaan dengan namanya orang itu. Siapa dia? Sulaiman. Tapi kalau saya tanya gini, opo dek nih? Oh, dek nih iku sing duwe omahe. Lihat, kalau saya tanya, opo dek nih? Dek nih iku insinyur top iku. Ya, kalau kita menggunakan kata ma, biasanya kita bertanya tentang atribut, tentang sifat, tentang kehebatannya. Allah menyuruh kita, pertama yang di ayat ini Allah bersumpah dengan langit. Wama banaha, dan betapa hebatnya kekuasaannya Allah di dalam menciptakan langit itu. Lihat, Allah bersumpah dengan langit, dan Allah bersumpah dengan Allah sendiri yang menciptakan langit itu, yang dengan kekuasaan yang Allah menciptakan langit itu. Karena betapa hebatnya langit itu. Kalau kita renungkan, memang nggak ada ilmu pengetahuan yang bisa kita berpikir tentang hebatnya langit. Ya, alladzi sab'a samawatin tibaqa. Allah jadikan langit itu bertumpuk-tumpuk. Mutabaqah, bertumpuk-tumpuk langitnya. Langit satu, langit dua, langit tiga. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Adakah kalian melihat dari ciptaan Allah itu Ar-Rahman, langit itu kamu melihat tidak konsistensi? Ada yang dari semua ciptaan Allah ada yang tidak tepat? Enggak ada. Farji'il basara hal tara min futur. Kamu lihat ke langit sana, ada yang crack, ada yang rusak dari langit itu? Enggak ada.
Kok ya bisa bikin melengkung begini, seperti kanopi bagi diri kita, tapi nggak ada cacatnya sama sekali. Krek saja mboten wonten langit niku. Sopo kekuatan kayak apa, kecerdasan kayak apa, arsitektur kayak apa. Wama banaha. Yang pertama maknanya, kalau kita menggunakan ma itu mausul. Kalau ma-nya masdar, maknanya adalah betapa hebatnya langit itu sendiri. Jadi satu, Allah bersumpah dengan hebatnya langit. Yang kedua, Allah bersumpah dengan dirinya sendiri yang membikin langit yang begitu hebatnya. Setelah itu Allah bilang was-sama'i wa ma banaha, apa terus? Wal ardi, gimana? Ya, wal ardi wa ma tahaha. Kata Allah, ma-nya lagi-lagi Al-Qur'an menggunakan dan kamu lihat sekarang bumi, habis melihat ke langit, melihat ke bumi. Kalau tadi senternya matahari, sekarang suruh lihat ke langit, habis itu ke bumi. Wal ardi, dan demi bumi ini, ya, dunia ini, bumi ini, wa ma tahaha, maknanya sama maknanya. Kekuatan apa, kehebatan siapa dia? Yakni Allah SWT yang mampu membuat bumi itu menjadi terspread, menjadi rata dengan begitu luasnya. Ya. Bumi yang bulat ini, tapi kita merasa seakan-akan dia rata, namanya toha, ya, tohaha. Yang kedua adalah ya buminya sendiri ini mengagumkan sekali ratanya, bukan hanya penciptanya, bahkan terhadap ciptaannya Allah bangga dengan ciptaannya berupa bumi dan langit. Dan kita suruh mikirin. Nah, sekarang mari kita renungkan. Setelah kita mendengarkan Allah bersumpah dengan matahari dan cahayanya, rembulan ketika mengikuti matahari, siang hari ketika mataharinya sudah sempurna bermanifestasi, menampakkan dirinya dan keindahannya, dan demi malam ketika mataharinya sudah tertutupi sehingga gelap datang. Dan Allah bilang, dan demi langit, dan Dia yang menciptakannya, yakni Allah Subhanahu wa taala, dan demi bumi, dan Allah yang meratakannya. Setelah itu Allah bilang wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi jiwa, hati kita, wa ma sawwaha, dan Dia Allah yang membuat dia punya proporsi yang tepat, yang seimbang dalam diri kita, hati kita. Ya. Sekarang kita renungkan, kenapa Allah menyamakan dengan matahari? Sekarang kita renungkan. Hati kita ini, nafas kita oleh Allah Subhanahu wa taala dikasih dua potensi. Ya. Di ayat sebelumnya disebut dengan najdain. Di ayat ini Allah bilang fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan kepada nafas itu, ya, fujuraha wa taqwaha. Ya. Allah ilham itu pengetahuan atau informasi yang jauh lebih kuat daripada fakta. Anda melihat sesuatu itu sudah kuat, tapi ilham sebenarnya lebih kuat dari itu. Ya, tidak seperti bahasa umum kita, aku itu ilham. Tapi kan sampean kan tidak terlalu yakin kalau ilham. Ya, wangsit dianggap ilham kalau kita. Ya, wangsit. Ilham itu jauh lebih kuat karena dia di bawah wahyu. Ilham di bawah wahyu 100%, bawahnya adalah ilham. Allah mengilhamkan, menaruh di dalam hati kita ini fujur dari kata fajar. Fajar itu kalau malam gelap gulita, kemudian ada cahaya yang merobeknya, namanya fajar. Ya, merobek sesuatu namanya fajarah. Kalau orang merobek aturan Allah yang Allah sudah tetapkan, terus dirobek, dilanggar, orangnya namanya fajir. Oke. Kalau dia merobek aturan Allah, melanggar aturan Allah terus menerus, namanya fajarah. Ulaika humul kafaratul fajarah. Oke. Allah menyatakan hati kita ini diilhami oleh Allah fujur. Ya. Apa? Keinginan buruknya, keinginan untuk maksiatnya, keinginan buruk dari hati kita ini tahu. Kepingin kita ini punya syahwat yang maunya minta dipenuhin dan tidak ada puasnya dia. Namanya fujur.
namanya fujur, ya. Tetapi Allah tidak hanya membekali fujur, tapi Allah juga mengilhami dalam hati kita, falhama fujuraha wa taqwaha. Kalau hati itu berbuat salah, Allah juga ngasih takwanya, perisainya, pemproteksinya, sehingga dia bisa melindungi hatinya agar dia tidak terjatuh kepada perbuatan salah. Karena itu Rasulullah menyatakan sebenarnya hati kita ini tahu kok mana yang buruk dan mana yang baik. Kenapa? Karena fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Iftafti qalbak, kata Rasulullah, mintalah fatwa ke dalam hatimu. Dalam hadis Rasulullah menyatakan, riwayat Imam Muslim, al-birru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah amal yang baik, perilaku yang baik, akhlak yang baik. Wal ithmu ma haka fi sadrik. Dan dosa adalah apa yang menggelisahkan hatimu. Ya, wa karihtu ayutli alaihin nas. Dan yang membuat kamu enggak suka kalau orang lain tahu. Kalau ada sesuatu yang mengganggu hati kita, dan kalau orang lain tahu kita enggak mau, itu namanya dosa. Dan sebenarnya hati kita tahu, hanya kita mencoba mengalahkannya terus. Contoh ya. Ada seseorang melakukan perbuatan salah. Sebenarnya dalam hati kecilnya dia tahu ini salah, tapi dia ingin mengalahkannya. Dia datang ke Ustadz, saya ini melakukan perbuatan gini-gini Ustadz. Apa itu salah Ustadz? Ustadznya kebetulan kenceng Ustadznya. Salah itu. Karena bertentangan dengan gini-gini, insya Allah salah. Waduh, apakah dia terus menerima? Boten, nyari lagi Ustadz yang lain. Karena dia tidak mau dengerin di sini. Ustadz yang lain, niku kira-kira. Lah Ustadznya kebetulan bisa diakalin. Dia bilang, kira-kira kayak ngono insya Allah tidak apa-apa lah. Terus dia bilang, iki sebenarnya. Ya, sebenarnya hatinya tahu. Itu yang disebut dengan al-ithmu ma haka fi sadrik. Al-ithmu ma haka fi sadrik. Oke. Sekarang lihat. Allah menaruh di dalam hati kita dua potensi yang seakan-akan bertentangan, fujur sama takwa. Kita kembali lagi ke yang awal, ya. Allah juga menaruh dari awal pertentangan, matahari dan apa lawannya? Bulan. Siang dan malam, langit dan bumi, semuanya dipertentangkan. Siapa yang berpikir bahwa sesuatu yang bertentangan bisa dijadikan sesuatu yang indah? Tidak banyak orang mikirnya itu. Kita mikir, iya Ustaz, kenapa kita ini yang jelek-jelek dalam hati itu dibuang aja lah, bikin aja taat saja. Maunya jadi malaikat terus. Ya, maunya jadi kan malaikat temenan, sumpek sampean gak iso kawin, ya kan sumpek jadinya misalnya, ya. Kita itu biasa melihat pertentangan. Kalau ada sesuatu yang bertentangan kan, kita tidak pernah berpikir dia akan bisa dibikin sesuatu yang indah. Al-Quran di ayat yang tadi, coba renungkan. Dua hal yang bertentangan semuanya menjadi indah. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Bisa enggak mereka berdampingan? Matahari dan siang, mereka tahu tugasnya masing-masing. Begitu ada matahari keluar cahayanya, begitu ada rembulan cahayanya sembunyi, tapi dia menyinari rembulan, dan rembulan punya manfaat di kegelapan. Karena mataharinya masih tetap dia bersinar. Harmoni yang indah, kerjasama yang indah. Coba nanti direnungkan, kita itu maunya disuruh Allah juga mengharmonikan antara apa? Fujuroha wa taqwaha. Melalui proses apa? Tazkiyah. Nanti kita masuk ke tazkiyah, ya. Tapi lihat, renungkan cara Allah bersumpah. Indah banget Allah bersumpah itu. Tidak seperti bahasa kita. Siang dan malam. Lihat. Bayangin kalau dunia ini nggak ada malamnya. Allah pernah mengajak kita berpikir dalam Al-Quran. Kul araitum in ja'ala, kalau dijadikan seluruh hari ini, ya, jadikan malam terus sarmadan ila yaumil qiyamah, terus menerus sampai hari kiamat. Kata Allah, siapa lagi kalau bukan Allah? A ilahum ma'allah. Ya, siapa lagi yang yang bersama Allah? Siapa lagi kalau bukan Allah yang mendatangkan dia, ya, menjadikan cahaya? Kalau misalnya, bagaimana pendapat kalian hei manusia, kalau aku jadikan
Terus-menerus siang terus. Siapa yang mendatangkan kegelapan malam kalau bukan Allah SWT? Dua hal yang kayaknya kontras bisa disatukan menjadi dua yang indah. Kalau siang terus, bongko kita nggak bisa istirahat. Ya, dua-duanya saling berinteraksi secara indah. Oke, langit dan bumi, subhanallah, dua hal yang kepisah dan memang bertentangan, tapi dia bisa kerjasama. Rumi bahkan punya keindahan puisi yang menarik tentang langit dan bumi. Kata dia, langit dan bumi dulu pernah bersatu. Fafataknahuma, kemudian Allah pisahkan. Waktu ada Big Bang berpisah mereka. Dulu dia satu hati, saling cinta mencintai bumi dan matahari, katanya Rumi. Tapi kemudian pisah dan jauh. Dua-duanya memendam kangen. Langit kangen sama bumi, bumi kangen sama langit. Kangennya langit tidak bisa ditolerir lagi, sehingga turun derai air matanya dalam hujan. Begitu turun hujan, kata Rumi, apa yang dihasilkan? Bunga mawar pun tumbuh karena buah cinta di antara keduanya, kata Rumi. Ya, lihat, dua pasangan yang berbeda bisa indah dalam interaksi. Subhanallah, nanti ini menjadi jawaban, kenapa sih Ustadz saya punya nafsu? Kenapa sih Ustadz saya tuh kalau maksiat kok masih seneng? Mau dihilangkan saja itu semuanya. Ingatlah bumi dan matahari, ingatlah matahari dan rembulan, ingatlah langit dan bumi, karena dua-duanya itu ada fungsinya. Nanti kita akan bicara ke sana. Subhanallah. Itu makna pertama. Lihat, sumpahnya semuanya Allah membuat konflik, tapi kemudian harmoni. Allah juga ingin menunjukkan konfliknya batin kita. Dan nanti tugas kita adalah kalau mau baik, apa yang harus kita lakukan? Harmoni. Kalau enggak, celaka kita. Bayangkan kecelakaannya kalau enggak ada malam. Wes sumpek sampean. Atau bayangin kalau malam terus. Tambah sumpekan mana? Ya. Bayangin kalau misalnya matahari enggak saling akur dengan rembulan. Gerhana terus. Enggak bisa. Mereka harus bekerja sama secara indah. Ya, subhanallah, itu makna pertama. Yang kedua sekarang, apa kita ambil dari hikmahnya ini? Lihat, kalau orang jiwanya ini, hatinya ini sudah bisa bersih, dia akan keluar sinarnya sebagaimana matahari. Kalau jenengan sudah bisa mengharmonikan fujuroha wa taqwaha, dia akan menjadi matahari. Lihat, yang mampu bersinar dirinya sendiri, karena iman itu sinar pada dirinya sendiri. Ya, dia tidak butuh disinari. Sinar Anda bukan datang dari kiai Anda, dari mbah sampean, dari anak sampean, enggak. Iman itu harus muncul dari hati Anda sendiri. Kita ini harus punya matahari dalam dada kita, yaitu iman kita. Kalau kita bisa itu, hati kita bisa mempadukan, ya, bisa memposisikan secara tepat fujuroha wa taqwaha, maka hati kita menjadi matahari. Lihat, renungkan. Kalau hati kita sudah matahari, dia akan mengeluarkan cahaya. Wasyamsi waduhaha, demi matahari dan cahayanya, dia akan bercahaya. Pertanyaan saya, kalau sudah matahari mengeluarkan cahaya, dia tidak hanya manfaat bagi dirinya sendiri, dia manfaat bagi siapa? Siapapun yang mengikuti dia. Wal qamari idza talaha, kalau Anda hatinya baik, siapapun yang mengikuti Anda akan dapat cahaya. Kalau Anda seorang ayah yang baik, yang hatinya bersih, istri Anda akan menjadi wal qamari idza talaha. Anak-anak Anda menjadi wal qamari idza talaha. Kalau Anda pemimpin yang baik, anak buah Anda menjadi wal qamari idza talaha. Kalau ada banyak orang-orang saleh, maka dia akan memiliki qamar-qamar yang akan mengikuti dia dan semuanya akan bercahaya. Memang kadang ada orang yang belum bisa bercahaya dengan dirinya sendiri, tapi kalau dia bersama dengan orang yang saleh, dia dapat cahayanya sebagaimana rembulan. Rembulan tidak punya cahaya, tapi karena dia ngikut terus sama matahari, dia dapat cahayanya. Ada rembulan yang tanpa cahaya? Ada. Rembulan temannya martabak, ya, rembulan, ya. Tidak ada cahayanya kalau itu, ya. Bolombol kata orang Surabaya, ya. Ya, half moon, ya, half moon, terang bulan. Padahal dia tidak terang bulannya itu. Oke,
Itu lihat menariknya, subhanallah, kita bisa ngerenungin itu sampai subhanallah, betapa indahnya Allah bikin sumpah itu. Sehingga nanti saya berharap begitu kita selesai kajian ini, begitu membaca wasyamsi waduhaha, kita ingat, ya Allah, jadikan hati saya matahari ya Allah yang mengeluarkan cahayanya, wal qamari idza talaha, dan jadikan siapapun yang menjadi amanah saya ya Allah, dia menjadi rembulan yang terus mengikuti kesolehan dan mengikuti cahayamu. Wan nahari idza jallaha, lihat kalau benar-benar dia sudah jadi matahari, dia tidak hanya bermanfaat bagi orang yang mengikutinya, tapi seluruh dunia. Rasulullah SAW manfaat bagi siapa? Rahmatan lil alamin. Kalau dia sudah menampakkan glorinya, sempurna dia orangnya, dia jadi matahari yang tidak ada kegelapan apapun. Gelap, kalau ada matahari, hilang gelapnya. Kalau jiwa kita bersih, orang yang penuh maksiat akan taat. Siapa yang disentuh oleh Rasulullah, dia menjadi orang soleh. Siapa yang disentuh dengan Al-Quran, dia jadi orang soleh. Subhanallah, Tufail bin Amr ad-Dawsi. Tufail bin Amr ad-Dawsi. Saya pernah cerita di sini. Orang yang menutup telinganya dengan kapas karena tidak mau mendengarkan Al-Quranul Karim. Begitu dia dengar Qul Huwallahu ahad, Qul a'udzu binnas, masuk Islam, dia bilang ke Rasul, dia pulang ke rumahnya, dia bilang, saudaranya mendekat, kamu ke sana. Sekarang saya berbeda. I am Muslim, you kafir. Dia orangnya agak keras. Istrinya mendekat, no way, I am Muslim, you kafir. Dia ceritakan, saya ketemu Muhammad gini, istrinya ikut Islam. Dia pulang, pergi ke Madinah. Dia datang ke Rasulullah, dia bilang, ya Rasulullah, suku Daus itu, kaumku itu, peminum main perempuan. Tolong doakan ya Rasulullah, hancurin suku Daus itu. Doakan semoga Allah ngancurin mereka lah, gak ada gunanya mereka itu. Sukanya mau mabuk main perempuan. Rasulullah ngangkat tangannya. Para sahabat takut semuanya, takut apa? Tumpes iki Daus wis. Ya. Karena kalau Rasulullah berdoa pasti terijabah. Apa yang keluar dari bibir Rasulullah SAW? Allahumma hdi Daus. Ya Allah, kasih hidayah orang-orang Daus. Dan oleh Rasulullah Tufail disuruh, you berdakwah ke Daus. Warfuk alaihim. Yang kalem, yang santun sama orang, dalam berdakwah yang baik. Ojo gerusak gerusu ngono, ojo rono kafir kon, jangan begitu. Warfuk alaihim. Dan Mu'arrikh menceritakan 7-10 tahun lamanya Tufail bin Aus tidak kembali lagi ke sana. Sampai sekitar tahun ke-7 dia bertemu dengan Rasulullah SAW. Dan Daus, Tufail bin Amr bin Daus membawa berapa? 80-an famili. 30 famili, 80 saya lupa. Kalau tidak 30, 80. Tetapi orang Arab zaman dahulu, ya, 30, katakanlah 30 saja, 80 ya, 80 keluarga saja, 80 keluarga ini, keluarga zaman dahulu. Saya saja, orang tua saya anaknya 8, ya, meninggal 17, zaman baru, bukan zamannya orang Arab itu. Kalau orang Arab berapa jumlah anaknya? Tidak ada televisi dulu. Satu-satunya kesenangan adalah istrinya itu. Nggak ada lagi kesenangan yang lain. Ya, nggak ada yang lain. Bayangin, kalau jumlah anaknya 10, berapa orang yang dibawa oleh Tufail bin Amr ad-Dawsi? Tidak kurang dari 500, 600 orang mungkin dibawa menghadap Rasulullah, dan mereka semuanya apa? Muslimin. Karena satu orang, Tufail bin Amr ad-Daws, dan karena apa? Doanya Rasulullah SAW. Dan di antara mereka yang masuk Islam karena Tufail bin Amr ad-Dawsi siapa? Abu Hurairah radhiyallahu an, karena dia orang Daus. Ya, narrator hadis, orang yang paling terbanyak ngumpulin hadis. Dari mana dia? Dari suku Daus. Dari suku Daus, berkat doanya Rasulullah SAW. Subhanallah, kalau sudah jadi matahari, dulu orang kita semuanya Hindu. Karena ada Wali Songo, karena ada matahari yang datang ke sini. Wan nahari idza jallaha, kegelapan hilang. Dan matahari itu bersumber di sini. Kita ingin dari ayat ini menjadi matahari melalui proses tazkiyatun nafas. Ya. Pelan-pelan awalnya ada qamar yang mengikuti. Ya, itu yang menarik. Walaili, tapi hati kita selain bisa menjadi matahari, dia bisa gelap gulita juga.
dan tidak bisa kelihatan lagi. Wal-laili idza yaghshaha. Kapan dia kalau dia sudah ditutup dengan kegelapan? Hati yang terang benderang itu yang Allah sudah kasih potensinya, dia bisa gelap gulita seperti malam yang benar-benar merap-ap, ya, menutupi, yaghshaha, menutupi mataharinya, dan tidak ada mataharinya. You lihat orang yang peteng, dan kalau dia hadir makin bukan memetengkan, menggelapkan, ya, menggelapkan manusia yang lain. Dia hadir tambah menambahi maksiat, tidak ada hidayah yang dia bawa. Karena itu Allah bersumpah dengan wal-laili idza yaghshaha. Subhanallah, ayat yang begitu indahnya, ayat yang begitu indahnya. Dan kemudian Allah bilang was-sama, dan itu tempatnya sana, Al-Qur'anul Karim, tempatnya Allah. Betapa hebatnya dia, wal ardi tataha, dan harus ada hubungan di antara keduanya. Sekarang renungkan, kita masuk ke materinya, karena itu Allah bersumpah. Dan memang Al-Quran adalah bahasa yang menuntut kita untuk berimajinasi. Sehingga kenapa? Karena Al-Quran itu mewadahi semua potensi kita, akal kita, zauk kita, hati kita. Sehingga kalau kita baca Al-Quran semuanya kena, ya, akalnya kena, zauknya kena, rasanya kena, semuanya indah. Yakin, monggo nanti ditadaburi, pulang direnungkan betapa indahnya Al-Quran. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Subhanallah, indah Al-Quran itu, indah banget. Apalagi kalau kita merenungkan, ya Allah, wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lihat, Allah kemudian bersumpah, qad aflaha man zakkaha. Kata Allah SWT, kita dikasih potensi tadi dua, fujurnya sama takwanya. Nggak usah dikasih tahu takwanya. Ini loh contoh orang yang takwanya sudah sempurna sehingga seperti siang hari. Karena itu gampang, ya. Yang paling penting nanti dikasih tahu yang apa? Yang jeleknya. Karena itu nanti dikasih orang yang benar-benar hatinya gelap total. Seperti rembul, seperti malam hari yang mataharinya ketutup. Siapa dia? Pembunuh untanya Nabi Saleh yang diceritakan di ayat ini. Sebagai contoh agar kita mikir bahwa kita bisa, kalau orang itu terus nutupin jiwanya, dia tidak peduli sama hatinya, tidak pernah melakukan usaha untuk mensucikan dirinya, dia akan terjatuh ke dalam seperti yang tadi itu. Terenungkan, Allah qad aflaha, sungguh pasti berbahagia. Kenapa pasti? Karena Al-Quran di ayat ini menggunakan fi'il madhi, ya. Padahal orangnya masih akan melakukan, tapi Allah sudah memastikan. Qad aflaha, pasti bahagia. Nah, yang menarik, kata bahagia di dalam bahasa Al-Quran ada banyak. Sa'adah bahagia, faz bahagia, wa man zuhziha 'anil nar faqad faz. Faz juga bahagia. Ya. Tapi aflaha adalah kebahagiaan setelah orang bersakit-sakit dahulu. Jadi aflaha itu berakit-rakit dahulu, bersenang-senang, kemudian itulah aflaha. Kenapa? Karena dulu falah, ya, petani itu kalau dia bikin hole, bikin lubang, ditaruh benihnya, ditutup, terus mulai keluar benihnya, dia kasih air, kasih pupuk, dirawat terus lama sampai nanti masa berbuah. Begitu buahnya udah matang dan dia mau mengambil masa panennya, namanya falah. Petani yang sedang mau memanen itu. Ada petani yang tiba-tiba langsung panen? Nggak ada. Petani itu harus lama dulu mulai, dan itu kebahagiaan karena dia melakukan tindakan. Yang pertama, yang bahagia menurut Allah bukan orang yang moro-moro suci, enggak, tapi dia melakukan tindakan lama dalam proses penyucian. Al-Quran bilang qad aflaha, sungguh berbahagia. Siapa? Man zakkaha, dia orang yang mensucikan nafsunya. Lihat, direnungkan sekarang. Orang yang mensucikan sesuatu berarti sesuatu itu tidak bersih.
Kalau sesuatu bersih tidak perlu disucikan. Artinya tidak ada hatinya orang yang bersih kecuali Rasulullah SAW. Dan jangan berpikir alhamdulillah Ustaz, insya Allah hati kula pun resik. Wala tuzakku anfusakum. Ya, Allah yang tahu. Allah yang tahu hatimu. Jangan merasa suci. Dan jangan merasa, kalau merasa suci tambah kotor namanya. Dan tidak boleh merasa suci. Bahkan yang menyucikan hati kita itu nanti Allah SWT. Wallahu yuzakki, ya Allah yang mensucikan kalian semuanya. Kita melakukan aktivitas tazkiyah, nanti Allah yang mensucikan. Karena itu kita tidak boleh merasa bangga, merasa suci dan segala macamnya. Oke, yang pertama, lihat Allah itu menyatakan sungguh bahagia orang yang mensucikan. Dia belum suci, belum menjadi orang yang suci, tapi kalau dia mau melakukan proses pensucian, dia pasti udah bahagia. Lihat, semua orang yang caring, yang jaga hatinya agar terus saya bisa suci, agar terus saya ngolah, ya Allah maksiat tobat, mana tobat, terus diupayakan, dia bahagia, dijamin oleh Allah. Bahkan sebelum dia menjadi orang suci pun sudah dijamin oleh Allah. Subhanallah, ayat ini. Yang berbeda lagi, di Al-Quran ada dua, qad aflaha man tazakka, ada qad aflaha man zakkaha. Apa bedanya? Kalau tazakka, berbahagialah orang yang mensucikan diri. Dia mensucikan diri. Ya, kalimatnya namanya lazim namanya, tidak butuh objek. Di ayat ini zakkaha dibikin mutaaddi. Seakan-akan Allah itu menyuruh kita sing serius. Iki awakmu, iki atimu. Kira-kira kayak gitu. Iki awakmu, iki jiwamu. Rasi ono iku. Lakukan tindakan untuk melakukan penyucian itu. Man zakkaha. Seakan-akan kita serius benar. Kenapa sih kotornya hati? Macam-macam. Ngamuan mungkin, cemburuan mungkin, gak iso seneng sholat misalnya, susah diajak ngaji, macam-macam. Sering ngerasani, itu semuanya bagian dari kotornya hati. Gak bisa sabar, dan kita latihan. Memang lama. Apalagi beda-beda tiap orang. Memang lama, tapi sepanjang kita masuk ke dalam usaha untuk melakukan penyucian diri, qad aflah. Pasti berbahagia. Pasti kata Allah SWT di ayat ini, qad aflaha man zakkaha. Zakkaha. Karena itu setiap Rasulullah membaca ayat ini, setiap Rasulullah membaca ayat ini, kalau sudah wa nafsi wa ma sawwa falhama fujurata qad aflaha man zakkaha, Rasul berdoa, ya Allah, Allahumma ati nafsi, ya Allah, kasih jiwaku ini zakkaha, kesucikannya. Anta waliyuha wa maulaha wa anta khairu man zakkaha, dan engkau sebaik-baiknya zat yang menyucikan jiwa. Rasulullah selalu berdoa kalau sudah sampai di ayat ini, Rasulullah, Allahumma ati nafsi zakkaha anta waliyuha wa maulaha wa anta khairu man zakkaha, kata Rasulullah SAW. Kenapa? Karena yang mensucikan nanti Allah. Sing penting berusaha. Nanti sing nyuceni pangeran. Ojo gumedhe wis alhamdulillah kula sampun zikir niku ngeten. Kula sampun maca insyaallah pun. Insyaallah boten. Sing penting usaha. Usaha sabar, nanti Allah yang menurunkan tazkiyah itu. Allah yang mempurify kita. Allah yang mempurify. Itu prinsipnya dalam Al-Quran. Karena Allah nanti, sebagaimana doa Rasulullah, anta khairu man zakkaha. Kenapa? Karena ada orang yang Allah tidak mau mensucikan orang itu. Wala yuzakkihim. Allah nggak mau nyuciin orang itu. Dia biarkan oleh Allah SWT tenggelam dia dalam maksiat, tenggelam dia dalam kegelapan. Tidak pernah ada cahaya yang muncul dari dia. Subhanallah. Wal'iyadzubillah. Semua kita dijauhkan dari pribadi yang Allah biarkan orang itu tenggelam di dalam kemaksiatannya, fujurnya, dalam fujurnya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba, dan sungguh khaba. Khaba itu gagal. Gini, kalau kita ini mengejar sesuatu, mencari sesuatu, berusaha sesuatu, wis ngoyoi pol-polan, tibake gak entuk. Apa yang perasaan kita? Wis gagal, ngersulo, suwedih, campur dari situ, namanya khoba. Wis mbandani, wis nyogok calon mertua, wis ngei sembarang kalir. Begitu datang hari hanya ngelamar, ditolak.
Misalnya, yo nopo rasane? Khoba. Ya. Itu namanya khoba karena gagal. Sengsara dia. Ndak kecewa dia. Itu semuanya terkumpul dari kata khoba. Siapa yang kecewa mati-matian, yang gagal dia? Man, dia dassaha. Ya, dassa dari kata dassasa, ya. Jadi dassaha. Dassa itu gini. Prinsipnya orang mengotori, tapi gini, dassa itu kalau ada sesuatu yang kita ndak mikirin sama sekali, ndak care sama sekali, kita letakin barangnya itu di tanah, dibuang, karena kita sama sekali ndak peduli, itu namanya dassa. Misalnya apa ya? Susah. Misalnya seorang ibu, ya, ada anaknya nakal kecil, nangis terus, disuruh diam tidak mau, terus dibiarin tinggal, dibiarin dia, ngajar-ngajar tidak karu-karuan, namanya dassa. Karena Anda tidak memikirkan sama sekali tentang itu, yang pertama, dan tidak pernah mikirin akibatnya nanti kayak apa. I don't care, gak ngurus aku. Itu namanya dassa. Ada orang yang membiarkan hatinya, dia tidak peduli, gak ngurus hati ini. Dia lakuin apa saja karena dia tidak peduli. Ba ireng hatiku, ba coklat hatiku, ba abu-abu, gak ngurus aku. Yang penting dia lakuin terus. Namanya dassa. Orang yang kayak begitu khoba nanti. Laqad khoba man dassaha. Lihat, simple sekali Al-Quran. Memang di ayat ini Allah cuma tunjukin satu. Lihat, mulai dari matahari ditunjukin bahwa kita punya dua potensi, ya, fujur sama takwa. Kalau orang terus engage, dia terlibat dalam usaha tazkiyatun nafas, maka pasti dia bahagia. Dan kalau orang tenggelam dia di dalam perbuatan maksiatnya, terus dia menerus, maka dia pasti khoba. Ya, sekarang Allah masuk ngasih contoh bagi kita semuanya. Allah mengasih contoh ada oleh Allah SWT kepada kita semuanya. Tapi karena ayat ini turun dulu untuk konteksnya orang Quraisy, ya, orang Arab saat itu, contoh yang paling cocok bagi orang Quraisy adalah kaum Tsamud. Kenapa? Karena mereka tahu persis kaum Tsamud. Kalau mereka omong-omongan, selalu bicaranya kalau ada orang ngeyel dan segalanya kaum Tsamud. Allah mengingatkan orang-orang Quraisy, kadzabat Tsamudu bitaghwaha. Kaum Tsamud itu mendustakan. Enggak ada objeknya, ya. Kadzabat Tsamudu. Loh, sapa sing didustakno? Enggak dikasih tahu. Kenapa? Karena sudah clear, sudah sangat jelas siapa yang didustakan? Rasulullah. Tetapi begitu dibuang, seakan-akan kalimat ini tidak saja mengingatkan tentang kaum Tsamud, tapi juga mengancam orang-orang Quraisy. You tahu, kaum Tsamud dulu mendustakan Nabi Saleh. Dan kalian juga, hei orang Quraisy, aku ini Rasulullah. Misalnya kata Nabi Muhammad, kadzabat Tsamudu, kalau you berbuat yang sama terhadapku, you nasibnya akan kayak kaum Tsamud. Kadzabat Tsamudu, dia berdusta, dia tidak mau menerima Nabi Saleh, ayatnya Nabi Saleh berupa untanya itu, bitaghwaha. Dengan cara apa dia menolaknya, mendustai Nabi Musa? Bitaghwaha, dari kata togha. Dulu saya pernah menggambarkan togha. Kalau ada gelas ini, saya isi air sampai meluber airnya, namanya togha. Toghal ma. Kalau misalnya ada lautan terus kena tsunami, airnya itu ke daratan, yang mestinya ini airnya tidak bisa tumplek ke daratan, dia tumplek, namanya toghal ma. Ya, mereka ini kebangetan maksudnya. Transgresnya, ngelawannya Allah, keterlaluan, namanya togha. Lihat, fujur tadi apa artinya? Merobek, ya, perbuatan dosa. Intinya apa tadi? Sesuatu yang sudah diatur, dia robek. Kalau terus dia merobeknya, namanya togha. Nah, itu fujur. Ini contoh dari orang, ya, yang mengikuti fujurnya sampai dia mendustakan. Yang menarik untuk direnungkan. Tadi Allah bicara tentang hati. Ya, hati itu bersifat tiap individu. Ya, wa nafsi wa ma sawwaha. Begitu ngasih contoh, Allah ngasih contoh tentang
komunitas masyarakat, kadzabat Samud lho ya apa toh? Jarine mau individu-individu sekarang ceritanya masyarakat kenapa? Karena Allah mau ngasih tahu bahwa kalau masyarakat itu jelek sumbernya dari mana? Dari tiap individu. Kalau sampean mau benahin masyarakat, ojo mikir keduren. Mikir waduh masyarakat ini harus begini, sistemnya begini-gini. Start dari dirimu sendiri, dari diri kita sendiri. Karena kalau jiwa kita bersih, seperti tadi, ada qamar idza talaha. Ada nanti semuanya ngikutin. Ini kayak begitu polanya kalau menurut ayat ini gampangnya. Ya, karena itu Allah langsung ngasih contoh kaum Tsamud. Kadzabat Tsamudu bitaghwaha. Dulu kaum Tsamud ini sudah berjanji dengan Nabi Saleh. Ada perjanjian di antara mereka tidak mau iman kepada Allah SWT kecuali Nabi Saleh menunjukkan kalau dia benar-benar Rasulnya Allah dengan cara menunjukkan unta yang keluar dari bongkahan batu. Coba lah wong saking kurang ajare ngono ya. Karena kata dia, masa kami akan beriman kepada Abasharon, kata dia, kepada orang ini, manusia ini yang sama dengan kami. Sungguh kami ini orang yang bodoh dan tul dan goblok saya ini, kata dia. Kalau saya sampai beriman kepada Nabi Saleh, kecuali kita akan beriman kalau you memang bisa nunjukin bukti. Buktinya adalah you keluarin unta dari bongkahan batu itu. Coba, tapi Allah yang kayak gitu aja diladenin. Ya kalau kita renungkan, nih, ya kuampleng nih kayak ngono itu ya, mestinya dikasih untanya, namanya naqatullah, untanya Allah. Ada perjanjian di antara mereka, satu, tidak boleh menyakiti untanya, karena dia unta yang disucikan, satu. Yang kedua, ada jatah harian untuk minum air dari sumur yang mereka miliki. Ya, sehari unta akan minum sampai habis itu airnya, dan tidak boleh ada orang yang melarangnya. Nanti begitu untanya tidak minum, untanya akan ngeluarin susu, yang air susunya bisa dipakai minum oleh seluruh masyarakat kaum Tsamud. Dan pada saat untanya sudah tidak minum, giliran manusianya boleh ngambil air. Suatu saat banyak orang ini waktu jatahnya unta minum, mereka ini nggak tahan. Aduh, sudahlah usir aja lah. Dia minta kepada pemimpinnya, udahlah gimana ini unta kita aja lah, kita ambil air aja. Jangan, tidak berani saya. Akhirnya di antara mereka ini memanggil sebagian pemimpin mereka yang mau. Itu yang di dalam surat Al-Qamar, wanadu sahibahum. Ya, kalau di dalam surat Al-Qamar mereka memanggil sahibahnya, teman dekatnya, pemimpinnya, yaitu kalau di dalam tafsir dijelaskan namanya Qidar bin Salif. Qidar bin Salif ini yang berani. Al-Quran menyatakan idzim ba'atha ashqaha, ketika bangkit ashqaha, orang yang paling jelek di antara mereka, orang yang paling buruk. Lihat sekarang, bayangin yang tadi itu, jiwa yang kalau sudah fujurnya mengeliputi dia sehingga nggak ada lagi takwanya, dia seperti walaili idza yaghshaha, seperti malam ketika benar-benar gelap, nggak ada lagi matahari. Dan dia yang dia lakukan, dia bangkit karena mereka ini sebenarnya masih ada rasa takutnya. Lihat, kenapa ada rasa takutnya? Karena pada ada yang berani kecuali Qidar bin Salif. Mereka itu saya bunuh patenono, tapi nggak ada. Ayo sopo kan nggak wani. Kenapa saya tanya? Kenapa mereka tidak berani dan hanya Qidar bin Salif yang berani? Karena fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Karena meskipun mereka sudah maksiat banyak, kadzabu, sudah mendustakan, tapi sebenarnya di sininya masih ada. Iku salah ajane. Iku temenan do. Sik wedi, sik ada itu. Kecuali siapa? Kecuali yang memang terburuk dari mereka. Kenapa terburuk? Yen wis ndak ono cahayane blas, yaitu Qidar bin Salif. Dia bangkit, tetapi mereka ini lihat, keburukan itu juga seperti penyakit. Dia mewabah, melu kabeh. Sama dengan kebaikan juga spreading. Kayak virus. Ya, kebaikan, keburukan itu persis dengan virus. Kayak cinta itu juga virus. Kalau jenengan sedang dimabuk cinta, sampai ndak tahan sendirian.
Katok kancane langsung malah apa buyang guyu aku sedang misalnya kayak begitu. Karena dia virus. Sama dengan kebaikan sama keburukan. Dia virus, dia nyeberin. Lah, bagaimana dengan orang-orang yang lain? Orang yang lain itu memang tidak ikut tapi mereka ngeploin. Ayo, go, kill kayak begitu. Kayak cheerleaders, ya. Ayo kayak gitu. Gitar misalnya. Go. Dia menyuruhnya. Dan idzim ba'asa, bangkitlah orang paling buruk di antara mereka. Asqaha. Apa yang dia lakukan? Idzim ba'asa asqaha faqala lahum, berkata kepada mereka Rasulullah. Yang menarik sekarang, renungkan. Kenapa Allah menyatakan di ayat ini faqala lahum Rasulullah? Kenapa tidak menyatakan faqala lahum Saleh? Kenapa faqala lahum Rasulullah? Berkata kepada mereka Rasulnya Allah, yakni siapa? Nabi Saleh. Dan jarang-jarang biasanya untuk nabi yang lain Allah selalu berkata langsung ya Dawud, ya Musa, ya Isa. Di ayat ini Allah tidak menyebut Nabi Saleh. Faqala lahum Rasulullah. Kenapa? Karena kalau Al-Quran bercerita itu bukan untuk ceritanya. Cerita itu dibikin untuk jalan dakwah. Lihat, dan itu harus menjadi prinsip kita ketika membaca Al-Quran. Ada cerita dalam Al-Quran, itu duduk buku sejarah yang sama nikmati. Ngono yo, kidar tiba yang bunuh yo. Gak, bukan untuk itu. Tujuannya untuk mendapatkan pelajaran darinya. Sama. Orang-orang ini awalnya kayak mendengarkan cerita. Faqala lahum Rasulullah. Tapi begitu orang Arab mendengar kata Rasulullah, Rasul ngaku siapa? Juga Rasulullah. Seakan-akan, hei orang Arab, dulu Nabi Saleh sudah berkata kepada kaumnya, dan dia itu Rasulullah. Dia sudah kasih warning, jangan digituin, jangan ini, jangan. Tapi mereka melanggar apa yang dihadiahkan, hancur mereka semuanya. Aku Rasulullah, aku sudah kasih tahu kalian. Kalau kamu tidak nurut, ingat kamu Samud. Jadi dia cerita sekaligus apa? Ancaman bagi orang Quraisy. Dan itu subhanallahnya Al-Quran. Sama dengan kita, jangan baca kisah ini seperti kisah masa lalu. Kisah ini sengaja dihadirkan Al-Quran bukan untuk sekedar cerita. Cerita ini tidak akan pernah usang. Kenapa? Karena konteksnya selalu relevan dengan kita hari ini. Kalau kita terus bermaksiat kepada Allah, tidak pernah dengerin qala Allah wa qala Rasul, nasibnya sama. Idzim ba'asa asqaha faqala lahum Rasulullah. Nabi Saleh menyatakan naqatallah. Kata Nabi Saleh, kenapa kok tidak naqatullah? Mestinya faqala lahum Rasulullah naqatullah. Di ayat ini naqatallah. Karena gini, orang Arab itu kalau sesuatu yang bahaya terus bilang hati-hati, ojo sampe ngono loh. Itu akhirannya dikasih ta. Misalnya ya, ada mobil, ada sayyarah, ada anak kecil lari, kita bengok karena ada mobil yang lewat. Sayyarata, kasih ta. Misalnya Rasulullah mendeskripsikan para sahabatnya, dan kita tidak boleh bicara ngawur tentang sahabat Nabi. Rasul menyatakan Allah fi ashabi. Ya. Hati-hati ingat Allah kalau bicara tentang sahabatku. Kenapa? Karena sahabat Nabi, subhanallah, hatinya sahabat Nabi. Ya, coba renungkan satu kisah, sekedar untuk pelepas kepenatan berpikir. Ya. Nasibah. Anak saya keempat saya namakan Nasibah, karena saya ingin dia paling tidak mencicipi cintanya Nasibah kepada Nabi. Nasibah bin Ka'ab al-Ansari di perang Uhud. Bapaknya mati, syahid, suaminya syahid, saudaranya laki-laki syahid. Dan di perang Uhud siapa yang dikabarkan juga meninggal dunia? Rasulullah SAW. Pasukan Muslim pulang ke Madinah. Nasibah dikasih tahu sahabat, Nasibah sabar, isbiri ya ummi, karena suamimu, bapakmu, saudaramu syahid di jalan Allah. Tidak keluar dari mulutnya kecuali kata ma fa'ala Rasul piye? Coba renungkan.
bojone mati, bapake mati, dulur lanange mati, ditaken mati kabeh. Dia ndak ngomong apa-apa dari lesannya kecuali Rasul bagaimana, Nabi Muhammad bagaimana. Dan dia alhamdulillah ummah, enggak apa-apa. Rasulullah sehat walafiat. Enggak tunjukkan kepadaku mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat kemudian menunjukkan itu Rasulullah. Dia melihat Rasulullah dan dia bilang, kullu musibatin ba'daka qalil. Musibah apapun setelah aku lihat engkau, ya Muhammad Rasulullah SAW, bagiku adalah kecil. Subhanallah, kecintaan yang mendalam kepada Rasulullah SAW. Yang dipikirin justru Rasulullah, baru setelah itu yang lain. Ini contoh iman yang sempurna. Cintanya para sahabat kepada Rasulullah SAW. Thauban, pembantunya Rasulullah SAW. Thauban, pembantunya Rasulullah. Suatu saat wajahnya itu berubah. Sedih ditanya oleh Rasulullah. Ma ghayyara launuk. Apa yang membuat raut wajahmu berubah wahai Thauban? Kata Thauban, ma indi maradun wala wajah. Saya ini tidak sakit ya Rasulullah, tidak ngapa-ngapain. Cuman saya itu berpikir di dunia ini aku bisa melihat wajahmu. Tapi aku berpikir kalau nanti di hari kiamat engkau pasti berada di surga yang sangat tinggi. In dakhaltul jannah, kalau aku masuk surga ya Rasulullah, maka pasti surgaku adna min jannatik, adna min manzilatik, pasti tempatku itu jauh lebih rendah dari tempatmu. Wa illam adkhulil jannah, dan kalau aku tidak masih surga, lan taranik abada, lan araka abada, aku pasti tidak akan bisa melihatmu selama-lamanya. Dan karena itu aku menangis ya Rasulullah. Lihat, bayangin gambaran nopo niku. Cintanya mereka kepada Rasulullah SAW. Subhanallah. Karena itu hati-hati lah ngomong sahabat, jangan saenake dhewe. Ya, mereka itu orang-orang yang sempurna imannya, orang-orang yang hebat, yang Allah menggambarkan, yang Al-Quran saja menggambarkan, yujibu zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Mereka itu seperti benih yang kemudian tumbuh pelan-pelan sampai menjadi tumbuhan yang sangat udah buahnya yang petani itu kagum lihatnya, wow. Dan itulah hatinya sahabat. Ya, jangan seenaknya. Kita ini mungkin tidak tahu kita apakah sudah berbuah iman kita, atau masih jadi benih, atau sudah tumbuh menjadi tanaman yang yu'jibu zurra liyaghidha bihumul kuffar. Ya, misalnya gambaran orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW. Subhanallah kalau kita renungkan. Ya, ini yang menarik untuk kita renungkan. Begitu Rasulullah menyatakan Rasulullah itu untuk mengingatkan dua, Nabi Saleh dan juga sekaligus Nabi Muhammad SAW. Rasulullah menyatakan, naqatallah, hati-hati, ojo sakiti, jangan sampai kalian menyentuh unta itu. Naqatallah, kata Nabi Saleh, sudah dikasih peringatan. Wasuqyaha, dan jangan halangi dia untuk ngambil air. Ini jatahnya unta. Wasuqyaha. Tapi apa mereka lakukan? Wes ayo wes, enggak apa-apa wes. Bangkit Qidar bin Salif. Lihat. Idzin ba'asa ashqaha faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqyaha fakadzabuhu fa'aqaruha. Mereka mendustakannya. Mendustakan apa? Peringatannya Nabi Saleh. Nabi Saleh sendiri, ayatnya Allah SWT. Saya bertanyain, apakah mereka kurang ilmu sehingga tidak ada iman di dalamnya? Apakah mereka tidak punya ilmu? Mereka justru punya ilmu yang cukup. Kenapa? Karena dia melihat untanya Nabi Saleh. Ilmunya udah cukup. Dia ngelihat sendiri untanya Nabi Saleh keluar dari batu. Dia melihat sendiri Nabi Saleh itu Rasulnya Allah SWT. Tapi ilmu itu bisa kalah dengan nafsu kalau dia dituruti terus menerus. Bahkan ilham yang jauh lebih kuat dari pengetahuan tetap bisa kalah kalau tidak hati-hati. Karena itu kita harus terlibat di dalam usaha tazkiyah nufus seperti malam-malam kayak begini. Jenengan mabit, satu tujuannya tazkiyatun nafas, karena kepingin bersenin ati, dadi wong tambah apik bendino. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Fa'aqaruha, lihat kalimat yang dipakai Al-Quran. Mereka bukan menyembelih. Aqaruha, aqaru itu gini, membunuh tapi dengan cara nyakitin. Ada dua maknanya. Mereka menusuk
dan kemudian dia mulai bleeding, darahnya ngalir sampai nanti mati. Yang kedua adalah aqaru itu ninya ini dengkulnya itu dilobangin sehingga ngucur darahnya dan untanya nggak kuat, lemes. Jadi disakitin mania, fa'aqaruha, ngenyek, bunuh tapi untuk menghinakan. Dan dia bilang, ayo ati nopo mari ini, ndak kira apa-apa aku. Lihat, udah sombong, udah ndak karu-karuan satu kaum itu, kaum Tsamud. Karena itu lihat, mereka itu simbol dari orang yang apa tadi digambarkan Allah ndak peduli sama hatinya. Dia ndak peduli, hatinya dilemparkan ke tanah dan dia ndak peduli. Hancur. Lihat cara Allah nanti menghukum mereka. Allah juga ndak peduli. Fadamdama alaihim. Allah menghancurkan. Damdama itu gini, kalau kita menghancurkan sesuatu yang sampai rata dengan tanah namanya damdam. Susah digambarkan kecuali dalam film. Ya, kalau jenengan nonton film-film robot itu, kalau pung masuk tanahnya, ya, orangnya masuk ke dalam tanah sampai rata, namanya itu damdam. Allah melumat, hancurkan. Dan caranya dengan apa? Caranya dengan apa? Dengan suara yang sangat keras. Satu kali cuman, soyhatan wahidah kata Al-Quran. Dengan satu bengokan yang sangat keras. Ya, apa ngerinya ya? Nggak tahu saya gimana ngukumnya itu. Belum ada hukuman kayak begitu. Jadi ada suara yang sangat keras yang menghancurkan mereka semuanya. Fadamdama alaihim, mereka hancur rata dengan tanah. Fadamdama alaihim rabbuhum, Rabb mereka yang melakukan itu. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim, disebabkan dosa mereka. Fasawwaha, sampai Allah membikin mereka itu rata. Sawa cocok wis podo sawa, dari kata sawa ya. Sawaha, sampai rata itu dengan tanah. Fasawwaha. Kalau di ayat yang lain Al-Quran menggambarkan kahashimil muhtadhir, ya, muhtadhar, seperti kalau ada bangunan kayu-kayu yang sudah lapuk kering, nanti kalau diinjak rata dengan tanah, atau seperti kalau orang babat rumput terus dibabat diratain, rumput-rumputnya kering terus rata dengan tanah, kayak itulah dia cara Allah menghancurkan mereka. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwa. Dan Allah mengakhiri ayat ini dengan, surat ini dengan wala yakhafu uqbaha. Allah enggak takut, Allah enggak peduli dengan akibat dari apa yang dia lakukan. Ya, seakan-akan Allah bilang, you dulu melakukan maksiat enggak pernah peduli toh dari akibatnya. Aku kalau menghukum enggak peduli. Mau orang bilang Allah kok kejam ya. Seperti sekarang ada para misionaris dan segala macam yang datang ke rumah Tuhan orang Islam itu. Itu masa kok gitu sih? Ada Tuhan menghancurkan satu kaum. Tuhan kita ini Tuhan penyayang. Kata Allah, la yakhafu, aku enggak ngeken. Bahkan ngomong-ngomong enggak ngurus, gamanya gitu. La yakhafu uqbaha. Bahkan kalimat yang dipakai bukan la yakhafu aqibataha, tapi uqbah. Uqbah itu mubalaghahnya akibah. Konsekuensi yang paling besar pun Allah tidak peduli. Kalau orang sudah lihat gelapnya hati seseorang, kalau dia tidak melakukan tazkiyatun nafas, hancur, habis orangnya itu, habis. Ya, itu lihat, kita renungkan bersama-sama bahwa kita ini dikasih oleh Allah dengan hati, yang hati ini punya kecenderungan namanya syahwat. Semua orang kepingin, bagi yo, bawa liyo, lek nonton wong ayu ada rasa kepingin dia. Tapi dia bisa menjaganya. Kalau dia punya takwa, dia bisa memproteksinya. Semua orang punya. Kalau semua hatinya manusia itu ada peluangnya dia untuk melakukan kepingin ini, Kenapa? Karena dia itu juga butuh. Bayangin kalau manusia tidak punya syahwat, kalau uang kepingin kawin. Gak ada orang kepingin maju karena dia tidak punya keinginan untuk mengalahkan, tidak punya, dan segala macamnya. Semuanya itu dibutuhkan, tetapi dia harus diproporsikan. Seperti api itu buruk. Ya, sebenarnya dia punya potensi yang merusak, membakar dan segala macam. Tapi di tangan ibu-ibu, api bisa dibikin alat bikin nasi goreng, nasi uduk dan segala macamnya, asal proporsinya tepat. Kelebihan gosong dia. Itu namanya fasawwaha. Hati kita juga punya potensi.
Karena itu dalam doanya Rasulullah SAW yang diajarkan sama isinya. Ya, kita mohon kepada Allah, ya Allah, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la takhsha. Ya Allah, aku mohon perlindungan darimu dari memiliki hati yang enggak bisa takut kepadamu. Wa min nafsin, kita mohon juga dari apa? Dari punya jiwa, punya nafsu, punya jiwa ini yang enggak pernah puas. Terus kepingin lagi, kepingin maksiat, terus kepingin lagi, tidak ada puasnya. Nafsin la tashba. Ya, wa min da'watin la yustajabu laha, amin, atau wa min du'ain la yusma', dari doa yang tidak didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kepingin, tidak pingin, wa min ilmin la yanfa', dari ilmu yang tidak ada manfaatnya. Ya, karena doa itu digunakan agar kita tidak memiliki hati yang terus menerus. Kenapa? Karena hati potensinya cuma bisa jadi 3 hati itu. Nafsu itu, bahasa Al-Quran, dia bisa menjadi ammarah, atau menjadi lawamah, atau dia menjadi mutmainnah. Kapan? Kalau hatinya seseorang itu dikuasai fujurnya, dia menjadi amarah. Wa ma ubarri'un nafsi innan nafsa la ammaratun bisu', ngongkone elek terus. Ketika yang berkuasa adalah fujurnya. Kalau dia sudah tapi belum baik, tapi hatinya wis iso nyela, hatinya sudah bisa mencerca dia. Ya, kon iki salah, makane tobato, ngene iki ndak bener. Tapi dia belum tenang, belum bisa istiqomah. Maksiat mana iki salah kok dilakoni mana, salah dilakoni mana, misalnya. Namanya nafsul lawamah. Allah bersumpah la uqsimu nafsil lawamah. Kalau dia sudah bisa menundukkan fujurnya sehingga dia pada proporsi yang baik, tidak meloncat lagi apinya, dia bisa tenang karena dibimbing, ditamengi oleh takwanya, maka hatinya disebut dengan nafsul mutmainnah. Hatinya pun tentram dan Allah memanggil mesra orang yang punya jiwanya sudah tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Subhanallah, ya, kita rindu. Syaratnya cuma satu, terus terlibat dalam usaha tazkiyatun nafas. Jangan pernah berhenti. Kenapa? Karena begitu kita melakukan tazkiyatun nafas, maka kita sudah masuk dalam kelompok yang dikatakan Al-Quran qad aflaha man zakkaha. Kalau orang tidak pernah punya usaha, itu seperti orang yang membiarkan hatinya hancur, jiwanya rusak. Ya, jiwanya rusak. Itu yang pertama. Yang kedua, terakhir, agar kita ini kuat, teruslah berpegangan teguh dengan talinya Allah, dengan Al-Quran ya Allah SWT. Itu yang akan terus membimbing kita, karena penyucian datang dari Al-Quranul Karim. Apa yang kita ketahui, jalanilah. Kita kepingin seperti orang-orang dahulu yang saleh. Saya kemarin baca riwayatnya Imam Suyuti dalam bukunya Asbabul Wurud. Imam Suyuti mimpi Rasulullah SAW. Rasulullah SAW berkata di mimpinya, menyebut Imam Suyuti dengan ya Syekhul Hadis, wahai gurunya hadis. Dan dia ditanyakan, engkau masuk surga. Subhanallah, muridnya bertanya, ya Syekh, berapa kali Anda bertemu dengan Rasulullah dalam mimpinya itu? Kata Imam Suyuti, 70 lebih. Subhanallah. Ya, Imam Suyuti, orang-orang saleh sepanjang zaman yang terus-menerus mikirin jiwanya. Terus dalam pengelolaan tazkiyatun nafas. Betapa banyak orang-orang yang berhenti dari maksiatnya dan kemudian dia kembali lagi ke jalan Allah SWT. Ini yang kita inginkan. Berhenti maksiatnya, tempuh jalan pendakian menuju ridhonya Allah, taraqi ilallah, ya, daki terus kepada Allah, makin dekat ke Allah, dalam proses tazkiyatun nafas. Dan begitu kita melangkah ke jalan melakukan penyucian jiwa, kebahagiaan itu muncul seiring dengan tingkat kualitas penyucian jiwa kita. Percaya, penyakit orang sekarang kenapa tidak bahagia bukan karena kurang harta. Kalau jenengan mboten percados, wong sugih-sugih itu uripnya belum bahagia. Kenapa? Karena dia tidak menumpuh jalan tazkiyatun nafas. Wis duwe semuanya dia punya, tapi hidupnya kering kerontang, nggak ada kebahagiaan.
Tidak ada kebahagiaan. Semua orang mengejar kebahagiaan, tidak hanya di dunia ini tapi nanti di akhirat. Caranya adalah sucikan diri. Ikuti aturan Allah SWT. Jangan terus-menerus terbelenggu dalam maksiat. Karena itu adalah penyakit yang gak akan ada habisnya. Itu saja mungkin sebagai pengantar kita. Semoga kita bisa mengambil ibrah dan hikmah yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari dari surat As-Samsh. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah sebagai matahari-matahari yang akan menerangi siapapun yang berada dalam kegelapan. Kita sendiri tercerahkan dan orang lain juga mengambil manfaat dari cahaya yang Allah terbitkan berkat penguasaan kita terhadap hati kita, sehingga Allah membalanskan hati kita menjadi matahari. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.